Ibadah pagi ini yang disertai dengan perjamuan kudus, kita buka di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mulia sembah Raja mulia.
Jesus who died, now glorified, King of all kings. Once again, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, 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 holy. Are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy. Are you, Lord God? Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. You are holy, holy. Are you, Lord God? Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy, holy. Are you, Lord God? Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur kami kembalikan kepadamu, ya Anak Domba. Engkau yang telah disembelih, Engkau yang menjadi korban penebusan, Engkau juga yang telah bangkit, dan sekarang Engkau duduk di tahtamu yang kudus dan mulia. Kuduskan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang pada saat hari ini dengan segala keberdosaan kami, pikiran kami, sikap perbuatan kami, ucapan tutur kata kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, jamah dan kuduskan ya Tuhan, supaya setiap kami boleh layak di hadapan-Mu, setiap kami boleh datang untuk menyembah-Mu. Ajarlah kepada kami untuk melihat kemuliaan-Mu yang besar, sehingga apapun yang kami miliki di dunia ini tidak sebanding dan tidak setara dengan kemuliaan yang akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh dikenal dan mengenal Engkau, Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Saat hari ini ketika kami juga nanti bersama-sama menikmati semeja seperjamuan dengan Engkau di dalam perjamuan kudus, biarlah kami boleh ingat betapa dalamnya cinta kasih-Mu kepada kami. Kami mau ibadah, kami mau memuliakan Engkau, kami mendengarkan firman-Mu. Semua kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Senang kita boleh berjumpa kembali. Dan tema kita sebagai seri khotbah kita sepanjang 1 bulan ini bertemakan tentang bagaimana keluarga kita adalah dirancang untuk kemuliaan Allah. Dan kita juga boleh menjadi agen-agen cinta kasih Allah dimanapun kita berada. Baik kita yang menikah ataupun kita yang belum menikah. Dengarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab itu
Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Perjalanan keluarga tidak mudah, tapi kita bersyukur ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari berikan salam sedikitnya 3 orang kepada teman saudara di kanan kiri belakang dan katakan, kasih Tuhan besar bagimu. Katakan, kasih Tuhan besar bagimu. Kita bersyukur karena Allah adalah Allah sumber kekuatan bagi kita. Pujian ini sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita boleh mengatakan menjadi Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain, tiada yang lain di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan yang pasti Kau tetap selamat. Siapa sumber kekuatan kita? Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi nya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
kita tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa bersama Kristus kita akan melewatinya dengan pengakuan kita dari sepanjang abad dan zaman, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi kita bersyukur kita memiliki keluarga yang ada di tengah-tengah kita karena kita dilahirkan dari keluarga. Namun di dalam perjalanan keluarga ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita marah dan kecewa. Tapi bagaimanapun juga keluarga adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita boleh hadir pada saat hari ini untuk boleh mencintai keluarga kita. Selagi kita masih punya kesempatan, selagi masih ada waktu yang Tuhan boleh anugerahkan. Kita ini adalah keluarga-keluarga Allah dengan segala ketidakberdayaan dan kelemahan kita. Nyanyikan pujian ini menjadi satu doa saudara, bahwa saudara sangat mencintai keluarga saudara. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumah-Mu, sujud menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumah-Mu, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Mu Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga-Iku dan seisi rumah-Mu, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Saya yakin kita semua mencintai keluarga kita. Kita pujikan kembali pujian. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumah-Mu, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga
dan seisi rumahku sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Tuhan, ini menjadi doa kami sebelum kami belajar firman-Mu. Kami sungguh mencintai keluarga kami Tuhan. Kami tahu kami marah, kami tahu kami kecewa. Tapi kami mau rindu Tuhan, ini menjadi doa kami. Kami persembahkan keluarga kami kepadamu Tuhan. Selagi nafas ini masih ada, selagi mata kami masih terbuka, tolong kesempatan yang ada ya Tuhan, untuk kami mencintai dan mengasihi keluarga. Karena untuk itulah Tuhan sedang merancang bagi kami sekalian. Berkati kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Mari kita kembali belajar dari bagian firman Tuhan yang hari ini seperti yang tadi saya mengatakan di dalam bagian awal bahwa tema selama 1 bulan ini kita akan berbicara bagaimana kita harus menjadi agen-agen perubahan, agen-agen cinta yang dimulai dari keluarga kita. Di tengah-tengah begitu banyak kerikil-kerikil tajam yang melintasi dalam perjalanan keluarga kita yang akan dibahas minggu depan. Tapi hari ini mari kita kembali melihat sebetulnya Tuhan mau apa dengan keluarga kita. Mari kita perhatikan dari satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-27. Saya akan membacakan bagian ini. Dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Saya lanjut dengan Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan hari ini.
Saudara, setiap kita itu punya yang namanya ekspektasi di dalam hidup kita. Apapun kita, siapapun kita, apapun peran kita, kita tentu memiliki sebuah ekspektasi, sebuah pengharapan di dalam kehidupan kita. Entahkah saudara ekspektasi di dalam dunia studi saudara, di dalam pekerjaan saudara, di marketplace saudara, bahkan mungkin juga sebuah ekspektasi di dalam pernikahan saudara. Mungkin juga saudara punya ekspektasi di dalam saudara membangun yang namanya keluarga. Bagi kita yang hari ini sudah menikah, tentu kita sangat mengerti sekali siapa pasangan kita. Sekali lagi kita yang sudah menikah, kita sangat tahu persis siapa pasangan kita. Dan mungkin kita menyadari bahwa ternyata pasangan kita adalah sesosok pribadi yang benar-benar mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Atau mungkin bahkan sebaliknya bahwa pasangan kita adalah orang yang benar-benar melebihi daripada ekspektasi kita. Keluarga kita mungkin juga kita lihat sebagai sebuah keluarga yang kurang ideal menurut kita. Karena memang apa, dalam keluarga kita harus akui ada banyak kekurangan, ada banyak ketidakharmonisan. Saudara, ini sebuah fakta, ini sebuah realita yang sesungguhnya tentang diri kita, tentang kehidupan kita, tentang keluarga kita. Yang boleh dikatakan sepanjang perjalanan hidup kita banyak drama yang terjadi. Begitu banyak drama-drama terjadi di dalam keluarga kita, saudara. Entahkah itu suami istri, antara orang tua anak, kemudian antara sesama saudara, orang tua dengan ipar, macam-macam saudara. Terlalu banyak drama, tetapi inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali memang kita membayangkan adanya keluarga besar yang begitu ideal. Kita membayangkan ada sebuah keluarga besar yang harmonis di dalam kehidupannya. Tetapi saudara, sekali lagi bahwa konsep dunia yang sudah jatuh dalam dosa tidak akan pernah bisa menandingi apa yang Allah sudah konsepkan. Konsep dunia sudah jauh daripada standarnya Allah. Untuk itulah kita mengalami banyak penderitaan ketika kita menikah. Kita mungkin juga di dalam keluarga ada banyak kejadian-kejadian yang mungkin sampai saat ini saudara masih menyimpan dendam, kemarahan dan kebencian. Saudara-saudara, satu penelitian atau kemudian Badan Pusat Statistik Nasional yang ada di Indonesia pada tahun 2024 ini mencatat sesuatu yang menarik dan tidak seperti biasanya, saudara. Dalam 3 tahun terakhir ada satu peristiwa yang tidak wajar begitu ya di dalam kacamata BPS, yaitu istilahnya Badan Pusat Statistiknya kita, saudara-saudara. Apa itu, saudara? Yaitu jumlah orang yang menikah itu menurun, saudara. Jumlah orang yang menikah menurun, tetapi yang bercerai naik. Jadi yang mau menikah itu nggak tahu, saudara, kenapa jadi menurun. Saya tanya beberapa anak, misalnya anak muda, kenapa kamu nggak menikah? Alasannya banyak ya, saudara. Kenapa belum menikah dengan ya secara usia sudah. Seringkali mereka mengatakan masih ini, masih itu. Saudara, semua orang punya ekspektasi, semua orang punya keinginan bagaimana kemudian menikahnya. Tetapi saudara-saudara, di dalam BPS ini, saudara-saudara, 3 tahun terakhir yang menikah berkurang, tapi yang bercerai banyak. Inilah saudara yang terjadi dengan kenyataan. Bahwa mungkin pada saat ini generasi-generasi anak-anak kita yang sudah istilahnya milenial, saudara mungkin masih memikirkan tentang kenapa harus berumah tangga? Kenapa harus menikah? Mungkin juga saudara-saudara ada hal-hal tertentu di dalam diri anak-anak tidak mau menikah karena mungkin melihat cerminan daripada pernikahan yang ada. Entahkah itu dari orang tuanya, dari keluarga besarnya, yang memang pernikahannya banyak amburadulnya. Sehingga banyak orang kemudian menjadi trauma dan kemudian buat apa menikah kalau kemudian menjadi sengsara. Saudara-saudara, pemikiran dunia selalu berpendapat demikian. Jika Anda menikah dengan orang yang tepat, semuanya itu akan menjadi baik-baik saja. Itu dunia mengatakan begitu. Kalau menikah dengan orang yang tepat, pasti semuanya baik-baik saja. Saya tanya kepada kita yang sudah menikah. Anda menikah dengan orang yang tepat?
Amin kalau saudara mengatakan saya menikah dengan orang yang tidak tepat, hati-hati pulang saudara. Bisa saudara disambel sama pasangan saudara. Pasti saudara mengatakan tepatlah Pak. Saya tanya, kalau tepat apakah semua baik-baik saja? Ternyata tidak baik-baik saja. Kenyataannya perjalanan pernikahan saudara harus diakui ternyata sulit. Perjalanan pernikahan itu ternyata juga melelahkan, capek saudara. Khususnya bagi mereka yang mengatakan menikah dengan orang yang tidak tepat. Itu setelah menikah, padahal sebelum menikah masih baik-baik saja dan mengatakan ini orang yang tepat, ini the best. Bahkan tidak sedikit orang itu mengatakan, engkaulah yang mengawal, dia adalah seorang yang mengerti diriku, yang mengawal perjalanan hidupku dari nol. Kayak di SPBU saja dimulai dari nol. Yang mulai dari nol itu ya mamamu, karena kamu ada di janin ibu. Yang menyekolahkan itu orang tuamu. Seringkali pasangan itu mengatakan mulai dari nol, dia mengawal kita. Itu mah gombal, itu Anda saudara dibodohin. Semua perjalanan hidup kita, saudara-saudara, banyak hal yang tidak kita mengerti. Tetapi bagaimana sesungguhnya iman Kristen, saudara-saudara. Tolong diklikin, ini ada problem PPT saya. Saudara-saudara, di dalam iman Kristen, pernikahan yang didasarkan kepada Kristus, kepada ketundukan diri kepada Kristus, sekalipun perjalanan keluarga kita menjadi tidak baik-baik saja. Sekali lagi. Sekalipun perjalanan keluarga kita menjadi tidak baik-baik saja. Namun ada Roh Kudus yang akan menolong kita, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk kita bisa melewatinya. Saudara-saudara, inilah keistimewaan iman Kristen. Penyertaan Allah itu menjadi kekuatan kita untuk bersama-sama pada saat kita janji nikah. Pada waktu kita datang ke altar. Sesungguhnya saudara, ketika kita mengucapkan janji, kan kita mengatakan dalam keadaan sehat, sakit, kaya, miskin, macam-macam saudara. Sebenarnya saudara-saudara itu adalah sebuah kondisi. Tapi artinya pada waktu kita datang kepada altar dan mengatakan aku menerima engkau, engkau menerima aku menjadi istri atau suami. Sesungguhnya itu tanpa syarat saudara, tanpa syarat apapun. Artinya semua perjalanan di dalam kehidupan kita. Entahkah itu nanti baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Bagi saya, kita harus tetap melangkah sesuai dengan rencana Allah. Maka saudara, pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah, dapatkah iman Kristen membuat sebuah perbedaan di dalam memahami arti sebuah pernikahan, memahami keluarga Kristen, yang kemudian keluarga itu memiliki makna yang bisa memuliakan Tuhan. Dapatkah saudara keluarga Kristen bisa menjadi agen-agen yang membawa perubahan di dalam kebenaran Injil? Saudara, mungkin saudara berpikir, loh saya ini belum menikah, bagaimana saya bisa menjadi agen perubahan? Sekali lagi saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara, mungkin saudara satu-satunya yang percaya kepada Kristus. Mungkin saudara satu-satunya orang yang mengenal Kristus. Justru disitulah saudara di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Kristus. Saudara harus menjadi agen-agen perubahan. Saudara harus menunjukkan sebuah identitas Kristen yang sejati. Supaya keluarga saudara adalah keluarga yang bisa mengenal Injil. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan keluarga-keluarga Kristen? Tapi maaf, hidupnya resek banget. Hidupnya kacau banget. Saudara, saya tetap akan mengatakan, jadilah saudara untuk menjadi saksi dan agen perubahan untuk melakukan kebenaran. Saudara, pada mulanya Allah menciptakan di dalam Kejadian 1 dan 2. Allah melihat semuanya ketika semua sudah diciptakan. Lalu kemudian Allah menciptakan manusia laki-laki dan kemudian menciptakan satu perempuan. Kemudian Allah menetapkan sebuah pernikahan. Bukan saja Allah kemudian menyuruh mereka merawat tentang alam semesta. Tetapi Allah juga mengatakan penuhi bumi. Saudara, jauh lebih penting di dalam pernikahan pertama itu adalah pernikahan itu mencerminkan sebuah perjanjian Allah dengan umatnya. Sehingga tujuan di dalam pernikahan adalah jauh melampaui kebahagiaan pribadi. Allah mau di dalam pernikahan itu kita dapat memuliakan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam keluarga kita. Selalu ketika pasangan yang datang di dalam bimbingan pranikah, ketika ditanya kenapa kamu mau menikah dengan dia,
Pertanyaan pertama pasti dia akan mengatakan aku mencintai dia. Lalu apa tujuan pernikahanmu? Selalu akan mengatakan begini, aku ingin bahagia selama-lamanya. Waduh saudara-saudara, kayak drakor saja saudara. Tapi kita melihat bukan saudara-saudara bahwa ketika pernikahan itu sudah dirancang menjadi satu cerminan perjanjian kekal. Menjadi satu covenant antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan Allah hadir. Inilah relasi yang bisa memuliakan Allah. Adam dan Hawa diciptakan untuk memuliakan Allah. Di tengah-tengah dia menata keluarganya. Bukan itu saja, Adam dan Hawa saudara bisa bersama-sama melayani Allah. Itulah desain Allah, itulah tujuan Allah ketika Allah menetapkan pernikahan. Supaya mereka dapat saling melayani dan kemudian saling menyeimbangkan di dalam mengerjakan apa yang sudah dipercayakan oleh Allah. Ini berlaku kepada kita yang juga sudah menikah saudara. Bahwa ketika kita menikah, sekalipun banyak masalah yang kita hadapi, sekalipun keluarga kita banyak kekecewaan dan ketidaksempurnaan, tetapi kita harus kembali kepada panggilan Allah kepada kita. Kenapa saudara menikah? Karena saudara dipanggil adalah untuk memuliakan Allah, untuk melayani Allah yang ditunjukkan di dalam keluarga. Tapi inilah persoalannya bahwa Kejadian 3 menyatakan kepada kita manusia jatuh dalam dosa. Dan di dalam keberdosaan manusia, manusia mulai saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Adam menyalahkan Hawa. Hawa demikian juga komplain saudara. Terjadi satu dengan yang lainnya menunjukkan sikap keegoisan bahwa dirinya lah yang paling benar. Masing-masing membenarkan diri, menunjuk orang lain sebagai biang masalah. Relasi semakin buruk tatkala mereka mencoba cari jalan sendiri. Lihatlah ketika mereka kedapatan mendapati mereka malu karena melawan Allah, memberontak kepada Allah. Mereka menyembat daun-daun untuk menutupi rasa malu mereka. Tetapi Allah dengan kasihnya mencari mereka dan bertanya, di manakah engkau? Dan Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Artinya saudara-saudara ketika Allah menetapkan, Allah ingin ikatan mereka adalah ikatan kekal. Sekalipun mereka jatuh dalam dosa, Allah juga memberikan sebuah janji penebusan. Disinilah saudara kita harus memahami satu bagian yang benar tentang keluarga, tentang pernikahan kita. Bahwa kita itu dipanggil adalah untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Baik melalui kehidupan pribadi kita ataupun juga kehidupan bersama-sama di dalam keluarga. Enggak semuanya suami itu bisa bertanggung jawab. Ada suami-suami yang kemudian maaf agak kasar. Ada suami-suami yang kemudian agak lelet. Tapi sebaliknya ada istri-istri yang terlalu cepat. Saudara, tapi juga cepat marah. Saudara. Tapi inilah realita kenyataan. Di tengah-tengah keluarga ada banyak ketidaksempurnaan karena dua manusia dijadikan satu. Kedua-duanya adalah manusia yang berdosa. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana ketika pernikahan itu dialaskan di dalam Kristus. Disitulah saudara ada yang namanya penebusan Kristus. Jadi pada waktu kalian yang belum menikah, membayangkan bahwa calon pasangan saudara adalah pasangan yang ideal. Layaknya mungkin dia adalah seperti pangeran atau kemungkinan saudara yang laki-laki membayangkan bahwa mempelai perempuan saudara, calon istri saudara adalah seperti Cinderella. Saudara membayangkan bahwa perjalanan keluarga saudara itu adalah happy ending. Bahagia selama-lamanya seperti putri Cinderella dan pangeran yang tampan itu. Tapi saudara itu sequelnya sudah habis sampai di situ. Sequel berikutnya belum ada. Belum ada kisah Cinderella dengan segala dilema dan drama-dramanya. Belum ada kan? Nah tulislah saudara, siapa tahu saudara ada kisah Cinderella bagian kedua. Bagaimana sang putri dan sang pangeran sering bertengkar. Gitu saudara. Itu belum ada sequelnya saudara. Dan itulah sequelnya kita. Saya dan saudara begitu banyak drama bukan. Tapi kita bersyukur ada Kristus. Kita menghidupi yang namanya menghidupi penebusan Kristus. Dan hanya saudara di dalam Kristuslah saudara. Keluarga-keluarga bisa menundukkan diri. Keluarga-keluarga bisa kembali untuk menjadi agen-agen pembawa perubahan. Setiap pribadi di dalam keluarga,
adalah pribadi-pribadi yang Tuhan sudah tebus. Setiap pribadi-pribadi dalam keluarga, entahkah saudara sebagai seorang suami, entahkah saudara sebagai seorang istri, atau sebagai seorang anak, sebagai orang tua. Saudara adalah pribadi yang sudah ditebus. Dan saudara sebagai pribadi yang sudah ditebus, saudara adalah agen kasih Allah untuk membawa dan menghadirkan kasih dan terang Kristus di dalam kehidupan keluarga saudara. Jadi kadang-kadang mungkin sebagai orang tua melihat anak-anak saudara mungkin hanya bisa mengelus dada dan menangis. Saudara mungkin sebagai seorang anak melihat bagaimana kelakuan mama papa saudara, saudara hanya bisa menangis. Saudara mungkin melihat di dalam relasi menantu saudara sangat resek sekali, saudara membuat saudara menangis. Relasi-relasi ini adalah relasi-relasi yang memang relasi kita adalah relasi berdosa. Tetapi saudara dipanggil adalah untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah ketidaksempurnaan ini. Keluarga-keluarga Kristen adalah membawa agen-agen perubahan. Kenapa keluarga kacau? Karena saudara membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa keluarga kemudian menjadi frozen, artinya menjadi beku? Kenapa saudara? Karena saudara tidak pernah menyelesaikan itu di dalam kasih Kristus. Saudara hanya menyimpan dan menyimpan. Dan mungkin itu saudara-saudara tersimpan sampai mati. Saudara tidak bisa mengampuni. Saudara, kenapa keluarga kemudian dikatakan tidak bahagia atau kemudian begitu banyak hal yang menyakitkan dan mengecewakan? Karena setiap pribadi saudara hanya mementingkan egonya, hanya mementingkan kepuasan dirinya, hanya memikirkan tentang kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Pernahkah Kristus kemudian memikirkan tentang kebahagiaan bagi dirinya sendiri? Pernahkah Kristus saudara kemudian memikirkan siapa saudara lalu kemudian melihat ngapain aku susah-susah menderita buat kalian yang benar-benar kacau balau seperti ini? Tidak, bukan. Kristus tetap mengasihi saudara ketika saudara dalam keadaan berdosa. Kristus tetap mengasihi keluarga kita sekalipun keluarga kita adalah keluarga yang tanda kutip berantakan. Kristus tetap mengasihi dan hadir di dalam keluarga kita sekalipun hati kita mulai membeku dan menyimpan kepahitan. Saudara, Kristus mau agar kita menjadi agen perubahan. Karena Kristus menebus kita, membuat kita mengalami sebuah transformasi supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Maka saya selalu sependapat dengan apa yang selalu kita dengar. Tentang apa yang tertulis secara umum bahwa keluarga yang sehat itu adalah dasar yang kokoh bagi gereja yang sehat. Saya setuju dengan kalimat ini karena memang gereja Tuhan akan menjadi gereja yang hidup. Gereja Tuhan akan menjadi gereja yang bertumbuh. Gereja Tuhan akan menjadi gereja yang memberkati banyak bangsa, banyak orang mengenal Kristus. Kalau kemudian anggota-anggotanya, kalau kemudian setiap pribadi-pribadi yang ada di dalam gereja Tuhan memiliki kehidupan keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat itu artinya saudara, saya secara pribadi dimulai dari saya secara pribadi adalah orang yang sudah mengalami penebusan di dalam Kristus. Maka saya yang sudah mengalami penebusan, saya harus mengalami dan menjadikan diri saya sebagai agen perubahan. Itulah yang akan menghadirkan keluarga-keluarga Kristen yang sejati. Saudara, Tuhan tidak menciptakan pernikahan hanya untuk memberi kita sarana yang menyenangkan bagi kita. Banyak pasangan kemudian menikah tapi salah saudara karena tujuannya untuk menyenangkan dirinya. Supaya ekspektasi dirinya terpenuhi. Bukan itu saudara, bukan itu. Tuhan memberikan pernikahan dan mengizinkan pernikahan terjadi kepada kita. Supaya kita memberikan pengaruh Injil bagi keluarga kita. Bagi pasangan kita. Bagi anak-anak kita. Bagi orang tua kita. Bagi keluarga kita. Mari coba lihatlah saudara, bayangkan keluarga kita. Berapa banyak suami istri bertengkar lalu kemudian salah satu tidak mau lagi ke gereja.
Berapa banyak kemudian saudara anak dengan orang tua bertengkar. Lalu kemudian salah satu dari mereka tidak mau untuk percaya kepada Tuhan. Berapa banyak mama-mama, artinya orang tua, saudara, dengan para menantunya mungkin saudara-saudara. Berapa banyak kemudian terjadi kekecewaan lalu kemudian mengatakan aku tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, panggilan saya dan saudara, sekalipun pasangan kita, keluarga yang tidak sempurna, tetapi saudara adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus yang seharusnya membawa pengaruh Injil, pengaruh kebenaran, sekalipun mungkin rasa sakit itu ada. Tetapi mari kita meminta hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kita boleh melewati perjalanan keluarga kita. Supaya pasangan kita, supaya anak-anak kita, supaya orang tua kita, supaya anggota keluarga besar kita adalah keluarga yang boleh mengenal Kristus. Berapa banyak saudara perpecahan sesama saudara terjadi? Hanya masalah sepele. Kakak adik berantem. Lalu kemudian mereka mengatakan, mulai hari ini kita putus hubungan. Saudara-saudara, bukankah itu sering terjadi? Kita mendengar bukan kisah-kisah seperti ini. Kalau saudara adalah seorang anak Tuhan dan saudara mengatakan, saya tidak suka dengan saudara saya putus hubungan. Saudara, saya mau tanya, Kristus di mana di dalam kehidupanmu? Inilah panggilan saya untuk memberikan sebuah dampak dan pengaruh. Saudara, di dalam keberdosaan kita itu selalu bergumul begini kalau kita punya masalah. Sekali lagi, kalau kita bergumul, kalau kita punya masalah, selalu otak kita itu ngomong begini nih. Ya. Akan lebih baik kalau saya tidak menikah. Kita sudah menikah mungkin pikir, aduh alangkah enaknya kalau hidup melajang. Enggak ribet seperti ini. Itu yang sudah menikah. Tapi yang belum menikah sama ternyata pikirannya juga begini. Ketika dia punya kredit hidupnya sudah stuck. Dia selalu berpikir gini. Aduh alangkah baiknya ya kalau aku menikah. Dengan menikah itu aku akan bisa paling tidak ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesahku. Saudara, sekali lagi, ini kembali kepada ekspektasi kita. Bukan kembali kepada tujuan Allah. Iblis akan menggoyang keluarga kita. Dengan permasalahan-permasalahan yang awalnya sepele. Kita yang sudah menikah tahu. Pertengkaran dalam keluarga bukan dimulai dengan masalah yang besar, bukan? Masalahnya sepele sekali. Tapi iblis akan menggoncang. Iblis tahu bahwa pernikahan atau keluarga yang kuat, keluarga yang mengalami penebusan Kristus itu ancaman bagi iblis. Ancaman bagi rencana iblis untuk menghancurkan iman daripada anak-anak Allah. Tipu daya dan kelicikan iblis itu akan menjebak keluarga-keluarga orang percaya untuk mengikuti alurnya iblis. Sehingga keluarga-keluarga yang sudah ditebus ini saudara kehilangan fokus dari Injil kebenaran. Mari saya kasih contoh yang paling sederhana. Bagaimana iblis bisa mengocoh keluarga kita. Mengalihkan fokus kita dari keluarga kemudian kepada yang namanya kepuasan diri kita. Seiring berjalannya waktu saudara di dalam dunia kehidupan kita. Bukankah kita semakin lebih suka untuk memprioritaskan hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Ketimbang pasangan atau keluarga kita. Betul? Kita ini bisa terjebak untuk memuaskan dengan alasan kita bekerja, dengan alasan kita prestasi, dengan alasan macam-macam. Tapi sesungguhnya saudara itu adalah sebuah kesenangan buat diri kita. Ketimbang kita kemudian memprioritaskan keluarga kita. Maka dampaknya saudara, semakin kita asik dengan dunia kita, maka semakin jauh relasi kita dengan keluarga. Sekali lagi, semakin saudara asik dengan dunia saudara, maka semakin jauh saudara dengan keluarga saudara. Bahkan mungkin saudara semakin jauh relasi saudara dengan Tuhan. Saudara, apapun kegagalan dan kesalahan yang pernah kita lakukan
ada belas kasih daripada Kristus yang akan membimbing kita untuk mengalami sebuah pemulihan. Kuncinya hanya satu, menaklukkan diri di hadapan Kristus adalah kunci di dalam menghadapi situasi. Sekalipun itu adalah situasi yang paling buruk. Tetapi ada kasih Kristus untuk kita bisa mewujudkan kasih kepada orang lain. Sekalipun orang itu tidak layak untuk dikasihi. Tapi itulah kasih Kristus, itulah kasih penebusan Kristus. Saudara-saudara, setiap kita, baik yang menikah ataupun yang lajang, yang belum menikah, sama-sama dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus yang kemudian menjadi agen-agen perubahan yang bisa meninggikan Kristus. Dan setiap kita harus menjadi mobilisator kebenaran Injil bagi orang lain, khususnya di dalam keluarga. Imbasnya ini sangat besar di dalam gereja Tuhan. Jadi jangan pikir hari ini saudara mendengar hanya untuk yang menikah saja. Saudara yang belum menikah, hadir di dalam keluarga. Saudara dihadirkan di tengah-tengah keluarga. Lepas daripada keluarga kita adalah keluarga yang sempurna atau tidak sempurna. Tetapi Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi berkat. Untuk boleh mewartakan kebenaran kasih Injil. Memobilisasi orang lain keluarga kita untuk benar-benar mengalami satu perubahan di dalam Kristus. Terlebih itu adalah keluarga Kristen. Saudara-saudara hadir mungkin di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Kristus. Disitulah saudara menjadi agen perubahan. Atau saudara mengatakan, Pak, aku gak punya siapa-siapa sekarang. Aku sebatang kara, tidak ada siapa-siapa. Saudara, Tuhan mengizinkan saudara masih hidup, artinya ada tugas yang harus saudara boleh emban. Yaitu bagaimana saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara bisa menjadi agen perubahan bagi orang lain. Saudara-saudara, Tim Keller dalam bukunya The Meaning of Marriage. Kalau saudara suka membaca, ada buku, nanti boleh pinjam sama saya bukunya, gitu ya. Bukunya nggak tebel kok, gitu ya. Bukunya tipis, tapi lumayan sih ya. Nah, saudara-saudara, next tolong nextin ininya bermasalah. Saudara-saudara, di dalam bukunya itu Tim Keller mengatakan demikian. Inilah rahasianya. Bahwa Injil Yesus dan pernikahan itu menjelaskan satu sama lain. Bahwa ketika Tuhan menciptakan pernikahan, Dia sudah memikirkan pekerjaan penyelamatan di dalam Yesus. Saudara, Tim Keller sebenarnya ingin menyoroti satu tujuan sebenarnya di dalam sebuah pernikahan atau di dalam keluarga. Jadi keluarga ini ketika ada, saudara hadir di tengah keluarga, ada tujuan Allah. Entahkah saudara menjadi anak atau orang tua, tapi sama-sama bahwa seorang pribadi di dalam keluarga adalah pribadi-pribadi yang harus kemudian bisa membawa keluarganya untuk mengenal Kristus. Untuk mengenal Injil. Sekali lagi, perjalanan keluarga kita tidak mudah. Butuh komitmen. Di masa-masa sulit butuh komitmen. Supaya apa saudara? Bisa kita memperlihatkan Injil kepada orang lain. Kepada keluarga kita dengan kuat. Sekalipun mungkin tangisan air mata kita mungkin sudah mulai kering karena melihat persoalan-persoalan tidak pernah selesai. Tapi jadikan keluargamu adalah prioritas untuk engkau berseru kepada Tuhan. Untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Kadang kita berpikir dan mengatakan ketika ada persoalan, aduh aku gagal ya dalam keluarga. Gagal mendidik anak. Gagal di dalam ini, gagal sebagai seorang istri, gagal sebagai mama, gagal sebagai seorang suami, gagal sebagai seorang anak. Saudara, semua orang akan berpikir bahwa dirinya gagal. Dan memang mungkin kenyataannya memang seakan-akan kita gagal. Tapi saudara, kalau kita kembali kepada tujuan pernikahan, bahwa keluarga saudara-saudara, keluarga kita tidak dirancang hanya untuk memuaskan kita, namun membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Menolong kita saudara untuk dapat semakin menyelami kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah tujuan yang Allah mau pakai kepada kita. Saya dan saudara dirancang bukan untuk memuaskan kebutuhan kita. Saya dan saudara dirancang adalah untuk menghadirkan Tuhan. Next, tolong ditekankan. Jadi saudara-saudara, jika kebahagiaan
itu adalah tujuan keluarga saudara. Sekali lagi, jika kebahagiaan adalah tujuan saudara di dalam keluarga, maka perceraian akan bisa segera terjadi. Kenapa? Karena setelah kebahagiaan itu mulai memudar dan hilang dan saudara merasa tidak bahagia, saudara akan dengan mudah mengakhirinya. Jika saudara mau menikah dan pernikahan saudara hanya berdasarkan cinta, maka saudara akan segera mencampakkan pasangan saudara. Tatkala cinta saudara mulai memudar karena saudara mulai kecewa. Namun jika saudara menikah demi kemuliaan Allah, keluarga saudara bukan untuk kebahagiaan saudara, tapi untuk kemuliaan Allah dan menghadirkan kemuliaan Allah, di sanalah teladan kasih akan nyata bagi anggota keluarga kita. Saudara, mari kita bersama-sama menggumulkan untuk hal ini. Bersama-sama kembali kepada kasih dan penebusan Kristus, berpusat kembali kepada Kristus, dimulai dari diri sendiri. Berpusatlah kepada people oriented, bukan kepada masalahnya. Bukan kepada kemudian apa yang dituliskan oleh buku, tetapi people oriented, karena Kristus adalah people oriented. Kristus adalah mengasihi saudara secara pribadi demi pribadi. Itu Kristus. Maka pernikahan atau keluarga harusnya people oriented. Bagaimana saudara hadir di dalam keluarga harus memperhatikan seseorang secara pribadi. Karena itulah tujuan Allah memanggil saudara. Maka saudara, saya boleh mengatakan pernikahan kita akan menjadi berkat. Dan dapat memobilisasi keluarga atau pasangan lain untuk bisa berjuang bersama-sama di dalam mengerjakan apa yang menjadi tujuan Allah, yaitu melalui pernikahan. Sekali lagi, keluarga kita akan bisa menjadi berkat. Memobilisasi orang lain, keluarga-keluarga lain, pasangan-pasangan lain yang benar-benar perlu ditolong untuk mereka benar-benar bisa berjuang di dalam mengerjakan apa yang menjadi agendanya Tuhan. Biarlah kita boleh dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan pada saat hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Bersama keluargaku. Lagi biarlah pujian ini menjadi satu doa kita. Saudara dipanggil adalah untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Dimulai dari keluarga saudara. Kita nyanyikan dari bagian refnya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami
segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sesungguhnya ketika kami ada di tengah keluarga, disitulah kami boleh mendapatkan kebahagiaan yang memang Tuhan boleh berikan, kebahagiaan yang datang dari surga. Namun sesungguhnya di dalam keluarga itulah kami juga mengalami rasa sakit hati yang begitu dalam, rasa kecewa yang begitu memedihkan. Tapi inilah keluarga-keluarga kami yang berdosa ya Tuhan. Tapi kami bersyukur ada penebusan-Mu. Kami bersyukur ada darah Kristus yang boleh menebus keluarga kami. Sehingga setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi agen-agen perubahan. Setiap kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan. Biarlah kami menjadi seorang suami yang boleh memenangkan istri dan anak-anak kami. Kami seorang istri boleh menjadi saksi Tuhan yang boleh memenangkan suami kami dan bagi anak-anak kami. Sebagai orang tua biarlah kami juga tetap menunjukkan kasih kami di tengah-tengah relasi yang mungkin saat ini sangat mengecewakan. Sebagai anak-anak biarlah kami tetap juga boleh menghormati kasih Tuhan dengan menunjukkan kasih kami kepada orang tua kami. Karena memang di dunia ini ya Tuhan tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada anak-anak yang sempurna. Kesempurnaan hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh berseru kepadamu. Berkati keluarga kami. Ini keluarga kami ya Tuhan. Berkati kami semua. Supaya kami menjadi saksi-Mu. Ajar kepada kami ya Tuhan untuk boleh menyatakan pengampunan. Ajar kepada kami ya Tuhan untuk menunjukkan relasi yang benar sesuai dengan Injil. Tuhan, kembalikan kami. Kembalikan keluarga kami. Selagi kami masih punya kesempatan hidup. Supaya kami tidak membawa kemarahan dan kebencian ini sampai kepada matinya kami. Tapi kami mau memulai hari ini Tuhan terjadi sebuah pemulihan. Karena Engkau adalah Allah yang sudah memulihkan. Hari ini kami kembali menaikkan syafaat kami. Bagi saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan keluarga mereka. Kiranya Tuhan boleh berkati keluarga ini. Dan mungkin melalui kami bisa menjadi saksi. Kami juga boleh menjadi pendamai. Tuhan boleh pakai kami menjadi terang. Untuk itu berkati keluarga-keluargamu yang saat ini sedang bergumul. Kami juga berdoa pada saat hari ini. Saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga boleh tengok mereka. Belas kasihani mereka. Di dalam segala keterbatasan fisik dan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan boleh menjamah. Dan terlebih pada hari ini kami mengingat untuk pemulihan daripada saudara kami Bapak Halim Gunawan. Supaya Tuhan juga boleh tolong. Kami juga mengingat pada saat hari ini beberapa orang tua kami yang mungkin pada saat hari ini bergumul dengan kesehatan. Kiranya Tuhan juga boleh berkati. Dan akhirnya ya Bapak, kami berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Di dalam persiapan pilkada ataupun juga di dalam persiapan untuk estafet kepemimpinan. Biarlah Tuhan juga boleh berkati. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Ini syafaat kami. Kami menutupnya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, hari ini juga kita akan menerima atestasi persembahan masuk untuk jemaat yang sudah boleh menyatakan secara pribadi untuk boleh menjadi bagian anggota besar keluarga GKA Sion. Saya undang untuk boleh Pak Tomsin maju ke depan dan mengambil buku anggota untuk boleh diberikan. Dan saya mengundang sekali lagi untuk Bapak Lois Tumbelaka untuk boleh maju ke depan bersama dengan Ibu Alfriani Proklamawati untuk boleh ke depan. Kemudian Bapak dan Ibu Lois Tumbelaka. Kemudian saya mengundang juga Saudara Roland dan juga Saudari Yeni untuk juga boleh bersama-sama maju ke depan. Kami persilahkan. Dan melalui majelis Gereja Kristen Abdiel Sion untuk juga boleh menyerahkan buku ini sebagai bagian administrasi bahwa kalian adalah keluarga besar dari GKA Sion. Silakan Pak Tomsin boleh diberikan terlebih dahulu dan nanti kita akan mendoakan. Silakan Bapak Ibu Lois dan Ibu Roland dan Yeni boleh menghadap ke jemaat. Mari teman-teman kita berikan aplaus, selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian GKA Sion. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk bagian besar daripada keluarga GKA Sion yang ada di Pos PI Istana Regensi. Kami menyerahkan keluarga Bapak Louis dan Ibu Alfri, demikian juga Saudara Roland dan Yeni. Di dalam memasuki bagian keluarga besar GKA Sion, Tuhan boleh berkati untuk mereka menjadi anggota yang boleh taat dan setia di dalam mengikuti apa yang Tuhan boleh firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk boleh kembali ke tempat duduk. Silakan Bapak Ibu boleh membuka, ataukah ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan? Saudara boleh angkat tangan yang belum mendapatkan paket perjamuan kudus. Angkat tangan saudara dari sini. Sudah semua berarti ya. Mulailah dengan membuka yang roti, bagian roti terlebih dahulu supaya tidak tumpah. Mulai dari bagian roti terlebih dahulu untuk dibuka. Lalu kemudian keluarkan roti saudara dan kemudian saudara membaliknya. Untuk kemudian saudara boleh membuka bagian anggurnya. Silakan, berarti semua sudah mendapatkannya. Oke. Mari siapkan terlebih dahulu, bukalah semuanya. Pelan-pelan. Kalau ada yang kesulitan saudara bisa minta bantuan teman yang ada di kanan atau kiri saudara untuk membantu membukakannya. Mari kita boleh hening sejenak di hadapan Tuhan. Keluarga adalah harta yang berharga yang boleh kita miliki. Begitu berharganya karena Kristus telah menebus keluarga kita. Kristus hadir di dalam keluarga kita. Berdoalah secara pribadi. Melalui perjamuan kudus hari ini, saudara kembali diingatkan tentang kasih penebusan Kristus yang menghadirkan saudara di tengah keluarga.
Perjamuan kudus adalah bagi mereka yang sudah percaya atau sudah disidi. Perjamuan kudus adalah sebagai perlambangan bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya melalui pengorbanan dirinya. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan bersama dengan para muridnya, Yesus mengambil roti, mengangkat ke atas lalu kemudian memecah-mecahkan roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku, tubuh yang dipecahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dimeteraikan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini juga menjadi peringatan akan aku." Biarlah setiap kali kita melakukannya adalah dengan hormat. Menghormati tentang karya Kristus. Sebab itulah yang Allah kehendaki supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Angkatlah rotimu. Angkatlah rotimu. Tubuhnya yang tercabik-cabik itu adalah menebus kehidupan pribadi kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Makanlah. Angkatlah cawan air anggurmu yang melambangkan darah Kristus yang tercurah dan menebus kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Minumlah. Tuhan Yesus, tubuh dan darahmu sebagai pengorbanan sejati di Kalvari, menebus kami secara pribadi, menebus keluarga kami. Kami mau datang kepadamu. Jadikan keluarga-keluarga kami, keluarga yang mengasihimu. Jadikan keluarga-keluarga kami yang menghadirkan terang Kristus yang dimulai dari kami. Terima kasih kami diingatkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi mari saya undang kita bangkit berdiri. Bacaan Iman Westminster kita sampai di dalam bab 4 yang bagian kedua tentang penciptaan. Mari kita boleh membaca bersama-sama. Setelah Allah menjadikan segala ciptaan lainnya, Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dengan jiwa yang berakal dan kekal, yang padanya diberikan pengetahuan, kebenaran dan kekudusan sejati, seturut gambarnya sendiri, dengan isi hukum Allah tertulis di dalam hati mereka dan kuasa untuk memenuhinya. Akan tetapi juga memiliki kemungkinan untuk melakukan pelanggaran karena diserahkan kepada kemerdekaan kehendak mereka sendiri yang tunduk terhadap perubahan. Selain hukum Taurat yang tertulis di dalam hati mereka, mereka juga menerima perintah untuk tidak makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, yang jika mereka taat, mereka akan berbahagia di dalam persekutuan dengan Allah dan memiliki kuasa atas ciptaan lainnya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan menciptakan manusia hanya dua jenis, pria dan wanita, dalam kondisi yang sempurna seturut gambarnya. Dalam kondisi yang sempurna itu Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia hidup taat pada perintah Allah. Sayangnya manusia telah melanggar perintah Allah dan jatuh dalam dosa, sehingga tidak hidup seturut dengan apa yang Allah rancangkan. Sebagai orang-orang yang sudah mengalami penebusan Kristus, mari kita kembali pada rancangan Tuhan yang menciptakan kita. Mari kita kembali hidup dalam ketaatan kepada Allah, yang semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri dan dalam keluarga kita. Tiba bagi kita untuk diberikan kesempatan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop ataupun saudara transfer ataupun saudara menandai kris atau barcode yang ada di depan saudara.
Dan sebagai respon mari kita boleh menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Musik saja. Kita nyanyikan kembali. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk orang-orang yang mencintai kami dan kami cintai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ada keluarga yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga kami boleh diberkati di dalam usaha pekerjaan kami, sehingga kami juga boleh diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap upaya pekerjaan yang kami lakukan. Dan biarlah persembahan ini juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dipakai di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari saya undang sekali lagi kita boleh bangkit berdiri. Sekali lagi perjalanan keluarga kita tidak mudah. Akan ada banyak drama yang mungkin akan meneteskan air mata. Tapi lihat, ada penebusan Kristus. Ada Tuhan yang memimpin jalan keluarga kita. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalan
jalanku, pada jalan berliku, anugerahnya tersedia, ya beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga, air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita, menikmati anugerah keselamatan, menikmati harta yang indah yaitu keluarga. Arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, penyertaan dan penebusan di dalam Kristus Yesus, pertolongan di dalam Roh Kudus akan memberikan kekuatan, memberikan perlindungan di dalam perjalanan keluarga kita. Allah Tritunggal memberkati kita hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Silakan duduk, ambillah waktu teduh dan mohon waktu sebentar untuk boleh memperhatikan warta gereja. I have seen my Father's glory revealed in Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more He satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory and my good. There is hope in every trial, for I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the thorn. So in faith I follow Jesus on the road not understood, for I know that He is working
Selanjutnya ada warta dari Diakonia. Terima kasih untuk semua dukungan, perhatian, kasih yang saudara boleh berikan kepada saudara-saudara kita di Karya Sari. Terima kasih juga untuk dukungan bagi anak-anak. Anak-anak yang datang sebagian besar adalah anak-anak dari Desa Karyasari. Sekali lagi terima kasih ya untuk semua dukungan. Dan mungkin ada warta pembangunan sebagai warta terakhir. Selamat siang, Tuhan Yesus boleh memberkati. Kalau ada ya, kalau nggak ada, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.